Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang keempat mengenai periodisasi sastra Indonesia, yaitu angkatan 2000. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai sejarah lahirnya angkatan 2000. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil memiliki juru bicara. Akhirnya, Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta tahun 2002, 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus serta sastra dimasukkan Korrie ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Herfanda, dan Seno Gumira Aji Dharma. Serta yang muncul pada akhir tahun 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothy Rosa Herliani. Menurut Korrie, Afrizal Malna melansir estetik baru yang digali dari sifat misal benda-benda dan manusia yang dihubungkan dengan peristiwa tertentu dari interaksi misal. Setelah reformasi, ruang gerak masyarakat pada awalnya merasa selalu dibekap dan terganjal oleh gaya pemerintahan Orde Baru yang represif, tiba-tiba memperoleh seluruh kebebasan yang leluasa. Kesusastraan seperti dalam sebuah pentas terbuka dan luas. Para pemainnya boleh berbuat dan melakukan apa saja, namun ada sesuatu tertentu yang mematangkannya. Angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Korrie Layun Rampan. Ada sejumlah pengarang yang melahirkan wawasan estetik baru pada tahun 1990-an, dan tokoh-tokoh angkatan ini adalah Afrizal Malna, Seno Gumira Aji Dharma, dan Ayu Utami. Baiklah, kita masuk ke poin kedua, yaitu peristiwa yang terjadi pada masa reformasi. Nah, reformasi di Indonesia ditandai dengan jaruhnya rezim Soeharto. Secara tidak langsung, dengan lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, maka berakhir pada sebuah tirani yang selama menjadi belenggu yang terikat lekat di kaki setiap rakyat Indonesia. Reformasi diharapkan dapat memfasilitasi rakyat Indonesia dalam memperoleh kebebasan yang selama ini mereka harapkan. Lahirnya informasi ini menandakan kebebasan bagi para sastrawan yang selama ini selalu terkukung dalam lembah kelam. Bagi mereka yang memiliki sifat revolusioner, kehadiran reformasi ini merupakan momok yang selalu diidam-idamkan. Akan tetapi, kenyataannya malah membuat mereka semakin radikal. Berikut adalah momen-momen penting yang terjadi sepanjang periode ini. Nah, pada tahun 2000, ada Korrie Layun Rampan mengumumkan adanya angkatan 2000. Dan Habib Jasin meninggal di Jakarta, dan buku Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul terbit. Selanjutnya pada tahun 2001, penghargaan Khatulistiwa Literary Award atau KLA diberikan kepada sastrawan yang menghasilkan karya sastra terbaik. Mereka yang pernah mendapat penghargaan ini antara lain Gunawan Muhammad, Remi Silado, Hamsan Rangkuti, Seno Gumi Aji Dharma, Linda Kristanti, Sapardi Djoko Damono, Joko Pinurbo, Gustaf, dan Acep Zamzam Nur. Selanjutnya, pada tahun 2002, majalah Horizon menerbitkan buku Horizon Sastra Indonesia yang terdiri dari 4 kitab, yakni kitab puisi, cerpen, novel, dan drama. Nah, dalam buku ini, Hamzah Fansuri yang hidup di abad ke-17 dimasukkan sebagai sastrawan Indonesia yang pertama. Selanjutnya, tahun 2003, Sapardo Djoko Damono dan Ines Kleden mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri Award karena jasanya di bidang kesusastraan dan pemikiran. Sastrawan dan intelektual yang menerima penghargaan yang sama pada tahun-tahun berikutnya adalah Gunawan Muhammad, Nurcholis Madjid, Budi Dharma, Sartono Kartodirjo,
Frans Magnus Susono, yang seharusnya mendapatkan penghargaan tersebut, menolak karena keterkaitan perusahaan Bakri dengan bencana lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu tahun 2004. Pemilihan presiden secara langsung yang dilakukan pertama kali di Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono ini mengalahkan Megawati. Nah, di dunia sastra, para sastrawan muda mendeklarasikan lahirnya generasi sastrawan cyber. Sastra di internet merupakan terobosan baru bagi para sastrawan untuk berekspresi dan mempublikasikan karyanya secara bebas. Ada novel Air Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi, ini pun terbit. Nah, Yayasan Lontar mendokumentasi biografi sastrawan Indonesia. Di antaranya Pramudia Anantatur, Agam Wispi, Ahmad Tohari, Umar Karyam, Sapardi Djoko Damono, Sultan Takdir Ali Syahbana, Putu Oka Sukanta, dan lain-lainnya. Aktivis hak asasi manusia atau HAM, Munir, dibunuh. Buku Sastra Indonesia dalam 6 pertanyaan karya Ignas Kleden pun terbit. Selanjutnya tahun 2005. Ada novel Laskar Pelangi yang pernah booming waktu itu. Karya Andrea Hirata terbit. Novel ini dan novel Air Cinta menjadi novel yang paling laris atau bestseller dalam sejarah penerbitan novel di Indonesia. Kedua novel ini juga ditransformasi ke sebuah film. Tentu teman-teman semua pernah menonton film tersebut, termasuk saya. Selanjutnya Selanjutnya tahun 2006 adanya Yayasan Lontar menerbitkan antologi drama Indonesia, itu pada tahun 1895 sampai 2000. Penerbitan buku ini menunjukkan bahwa sejarah sastra Indonesia bukan dimulai pada tahun 1920, melainkan pada tahun 1895. Anton Kurnia menerbitkan Ensiklopedia Sastra Dunia. Selanjutnya pada tahun 2007, novel Kalatida karya Seno Gumira Aji Dharma terbit. Lalu ada buku kumpulan puisi autobiografi karya Saud Situmorang terbit. Nah, Saud ini adalah salah satu sastrawan yang menggerakkan sastra cyber. Sastrawan Ode Kampung dan majalah Bumi Putra. Selanjutnya pada tahun 2008, buku-buku Pramudia Anantatur yang dicetak ulang dengan buku-buku tragedi tahun 1965 yang ingin meluruskan sejarah marak di toko-toko buku dan menjadi buku yang paling laris. Misalnya buku Suara Perempuan Korban Tragedi 65 karya Ita F. Nadia. Baiklah, poin selanjutnya yaitu mengenai sastrawangi. Saya akan menjelaskan apa itu sastrawangi. Nah, sastrawangi ini muncul pada tahun awal 2000-an dengan ciri khas penuh dengan ekspresi pengarang bebas dan terbuka, terutama dalam mengangkat hal-hal yang tabu yang awalnya tidak layak diperbincangkan menjadi layak untuk dipublikasi. Nah, tentu saja yang paling dominan dalam sastrawangi adalah bidang seksualitas, baik dari segi psikologis maupun sosiologis, karena sastrawangi mengandung unsur seksualitas yang frontal dan telanjang. Para penulis sastrawangi didominasi oleh perempuan-perempuan urban, sangat mencolok karena biasanya penulis sastra merupakan para lelaki. Nah, para penulis sastrawangi menyuguhkan kehidupan yang selalu terlihat sebagai sisi gelap atau negatif dengan kemasan yang menarik dengan berbagai sudut pandang. Sastrawangi banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kaum karena membuat norma-norma yang sudah ada terlihat menyimpang. Nah, Ibnu Wahyudi, yaitu dosen UI, menulis dalam salah satu jurnal mengatakan bahwa sastrawangi adalah istilah sesaat bagi kepopuleran sastra generasi perempuan yang mengandalkan tubuh. Dari definisi tersebut, nampak jelas bahwa penulis perempuan tersebut tidak hanya mengandalkan karyanya, tapi kecantikan dan seksinya penulis. Nah, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah dinamika kesastraan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini diramaikan oleh pengarang wanita. Dari situlah kehidupan sastra Indonesia semakin riuh.
Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pengarang dan karya sastra angkatan 2000. Yang pertama itu ada Ahmad Fuadi dan karya-karyanya yaitu Negeri Lima Menara tahun 2009. Selanjutnya ada Ranah Tiga Warna tahun 2011 dan Rantau Satu Muara tahun 2013. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada Andrea Hirata. Andrea Hirata memiliki karya-karya seperti Laskar Pelangi tahun 2005, Sang Pemimpi tahun 2006, Eden Sor tahun 2007, Maria Mahkarpov tahun 2008, dan Padang Bulan dan Cinta Dalam Gelas tahun 2010. Pengarang selanjutnya yaitu Ayu Utami, karya-karyanya seperti Saman tahun 1958 dan Larung tahun 2001. Selanjutnya yaitu Cucuk SP. Karya-karyanya antara lain Monolog Sang Penari tahun 1997, Rembulan Retak tahun 2003, Juliet dan Juliet tahun 2004, dan 3 repertoar Cucuk SP tahun 2015. Pengarang selanjutnya yaitu Dewi Lestari. Karya-karyanya seperti Supernova 1, Satria Putri dan Bintang Jatuh tahun 2001, Supernova 2, Akar tahun 2002, Supernova 3, Petir tahun 2004, dan Supernova 4, itu Partikel tahun 2012. Pengarang selanjutnya yaitu Herlina Teens, yaitu ada Jilbab Britney Spears tahun 2004, Sajak Cinta Yang Pertama tahun 2005, Malam Untuk Sohokgi tahun 2005, Rebonding tahun 2005, dan Broken Heart Psychopop Teen Guide tahun 2005. Lalu selanjutnya ada yang terakhir yaitu Raudal T. Bauna. Karya-karyanya antara lain Pulau Cinta di Peta Buta tahun 2003, Ziarah Bagi Yang Hidup tahun 2004, Parang Tak Berulu tahun 2005, dan Gugusan Mata Ibu tahun 2005. Nah, kita sampai pada materi atau poin terakhir dari angkatan 2000 yaitu karakteristik karya sastra angkatan 2000. Nah, yang pertama itu karya sastra angkatan 2000 menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna kontatif, yaitu makna yang mempunyai hubungan atau ikatan. Yang kedua yaitu banyak menyindir keadaan sekitar baik sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut anthropomorfisme. Selanjutnya, kritik sosial sering muncul lebih keras. Lalu, penggunaan estetika terkesan baru, karyanya cenderung vulgar, mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami, lalu munculnya cyber sastra di internet, dan ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari yaitu keraya rakyat jelataan. Lalu karya sastra angkatan 2000 juga mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar dan kebanyakan mengadopsi moral pergaulan bebas ala Amerika bertemakan romantisme atau berkasih-kasihan. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai periodisasi sastra Indonesia angkatan 2000. Nah, terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.